Manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia, Sang Kuasa, Sang Pencipta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah yang Laras, Laras. hati kita. Apa? Saya mandul, Dok. Sebelumnya maafkan kami Bu Sukma, tapi begitulah hasil dari lab kami, bahwa Anda tidak bisa memiliki keturunan. Terus kondisi suami saya gimana? Suami Anda cukup sehat dan tidak ada masalah dengan suami Anda. Jadi aku benar-benar mandul, sedangkan Papa sehat. Kalau Papa tahu soal ini gimana? Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Terima kasih ya, Laras. Maaf ya, aku berantakan. Hari ini aku baru keluar dari penjara dan aku langsung datang ke sini. Aku juga minta maaf, Mbak. Aku nggak tahu kalau Mbak bakalan keluar dari penjara hari ini. Laras, aku boleh minta tolong sama kamu? Apa, Mbak? Aku ingin ketemu sama anak aku, Laras. Aku ingin ketemu sama Marwah. Dia pasti sekarang udah besar kan? Di mana dia sekarang? Tapi Marwah aku nggak pengen ada di ketemu sini, sama dia. Mbak. Maksud kamu? Sayang, Iya. aku udah gak sabar. Pengen tahu hasil soal kita. Hasilnya bagus kok, Pak. Maksudnya, kita berdua sehat gitu? Iya. Kita berdua sehat, nggak ada masalah. Syukurlah sayang. Aku selalu kepikiran hal itu terus. Sampai pekerjaanku di kantor itu selalu keganggu. Oh iya sayang, hasil tesnya gimana? Aduh, Pak. Papa tahu nggak sih, tadi saking senangnya hasil dokternya tuh ketinggalan di meja dokter. Besok aku ambilin ya. Ya udah nggak apa-apa sayang. Yang penting kita berdua udah tahu hasilnya. Mau ini? Boleh? Pak. Ini misalnya ya. Iya. Misalnya kalau kata dokter ternyata salah satu di antara kita itu mandul, gimana? Udah sayang, nggak usah dipikirin ya. Kita berdua kan sehat. Ya aku ngomongin ini kan misalnya. Tergantung Sukma. Siapa di antara kita yang mandul? Maksud Papa? Kalau ternyata aku yang mandul, kamu harus mendapatkan pengganti aku. Sekalipun dengan cara cerai. Papa kok ngomongnya gitu sih? Kamu gak cinta sama aku? Sukma, aku cinta sama kamu sayang. Tapi kalau pernikahan tidak membuahkan keturunan, apa arti cinta sayang? Pak, aku punya usul. Iya Sukma, kamu usul apa? Gimana kalau kita adopsi anak aja? Adopsi anak. Ya, buat pancingan aja, Pak, biar aku cepet hamil. Kamunya kan sibuk. Kita juga jadi jarang punya waktu untuk bersama. Aku rasa itu salah satu sebabnya. Sukma, kamu sabar dulu ya. Nanti aku akan atur schedule. Marwah, ikut ibu yuk nak. Iya bu. Iya. Ayo salamin dulu sayang mereka. Marwah ini anak yang paling rajin di panti ini. Hobinya bersih-bersih. Dia juga pintar masak. Ya kan sayang? Ya bu, lukis juga bisa kok. Oh iya, dia juga pinter loh ngelukis. Lukisannya bagus lagi.
Pak, kayaknya yang ini aja deh. Baiklah Ibu, kami berdua sepakat untuk mengambil anak ini. Marwah, selamat ya nak. Akhirnya Marwah diadopsi sama mereka. Beneran Bu? Iya nak. Marwah, Papa sama Mama udah siapin kamar baru buat kamu. Suka nggak? Suka banget. Ini kamarnya indah banget. Makasih ya Om, makasih ya Tante. Loh, kok manggil kita Om sama Tante sayang? Anggap kita orang tua sendiri ya. Jadi panggil kita Mama sama Papa. Iya Pak, iya Ma. Sekarang kamu mendingan mandi biar badan kamu tuh segar. Habis itu kita makan malam. Mama benar sayang. Jadi sekarang kamu mandi karena Papa udah siapin baju baru buat kamu. Baju baru. Alhamdulillah ya Allah. Makasih ya Om. Papa. Ya Allah. Terima kasih. Engkau telah memberikan orang tua angkat yang baik hati. Terima kasih ya Allah. Ada Mama. Lagi ngapain kamu? Lagi main boneka mah. Seumur hidup baru kali ini aku punya boneka. Kamu tahu kan boneka itu harganya mahal? Iya mah, Marwah tahu. Dan belinya juga pakai uang, bukan pakai daun. Iya mah. Semua yang kita kasih di sini tuh nggak gratis, kamu harus bayar. Apalagi sebentar lagi, papa kamu tuh akan menyekolahkan kamu di sekolah yang mahal. Bayar mah. Tapi Marwah nggak punya duit. Nggak perlu pakai duit kok. Pakai apa mah? Pakai tenaga kamu. Tenaga. Iya. Di panti asuhan kamu kan biasa tuh kerja bersih-bersih. Nah, di rumah ini kamu juga bisa kayak gitu. Untuk bayar semua yang udah kita kasih ke kamu. Termasuk kasih sayang Papa Rahmat yang udah dia kasih ke kamu. Marwah nggak ngerti deh mah. Kamu nggak perlu ngerti sekarang. Suatu saat nanti kamu juga bakalan ngerti kok. Iya mah. Udah sana cuci piring. Iya mah. Ibu siapa ya? Marwah. Loh, kok ibu nangis? Ibu lapar ya? Ya udah, kalau gitu Marwah ambilin makan dulu ya, Bu. Marwah? Ada siapa di luar Marwah? Ada pengemis mah. Marwah mau kasih makan, pengemis itu kelaparan. Miss. Sukma udah biar. Tapi Mas, Sukma, kamu nggak lihat itu Marwah? Anaknya baik. Dia mau menolong pengemis yang sedang kelaparan. Maaf Ibu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sebentar ya Ibu ya, Marwah lagi ambilin makan buat Ibu.
Ini jangan buat Pak, ibu. jangan. Nggak apa-apa, saya ikhlas kok. Pak, jangan Pak, jangan. Saya datang ke sini bukan sebagai pengemis. Nama saya Syarifah. Saya ibunya Marwah, Pak. Enggak, kamu bohong. Kamu kesini mau apa? Kamu mau duit? Kau butuh duit? Iya. Sukma, tahan emosi kamu. Syarifah, kamu punya bukti kalau kamu itu memang ibu kandung dari Marwah. Saya punya buktinya, Bu. Saya punya buktinya. Marwah punya tanda di belakang telinganya. Iya. Jangan ngarang kamu. Iya, dia punya tanda, Bu. Marwah itu anak aku. Cuma anak aku, bukan anak kamu. Sukma, udah Sukma. Pak. Oh iya, Bu. Ini makanan sama minumannya. Terima kasih, anak. Ya Allah, tanda itu. Marwah sayang, kamu masuk ya sama Mama. Biar ibu ini sama Papa. Terus ada kamu ke kamar. Ada aja sih perusak rencana aku. Aku jadi nyesel adopsi dia. Ternyata ibunya masih hidup. Sini, Bu, berikan ke saya. Bu, jangan pisahkan aku sama anak aku, Bu. Aku mohon, Bu. Kembalikan Marwah, Bu. Dari awal kamu menikah dengan anak saya, kamu kan sudah tahu konsekuensinya. Kalau saya tidak menyukai kamu dan sangat membenci anak ini. Bu, Marwah itu masih kecil, Bu. Apa salah dia, Bu? Dia nggak salah apa-apa, Bu. Dia nggak ngerti apa-apa, Ibu. Pegang bayi ini. Tapi bayi ini masih kecil, Bu. Dia nggak ngerti apa-apa. Bu, kembalikan, Bu. Bu, Laras, kembalikan anak aku. Bu, Ibu kenapa sih? Ibu kenapa benci sama aku? Benci juga sama anak aku. Kenapa, Bu? Karena kamu sudah menggagalkan rencanaku untuk menikahkan anak lelakiku dengan anak klienku. Dan anak ini semakin menjadi penghalang bagus untuk menceraikan kamu. Aku sama Mas Bagus saling mencintai, Bu. Dasar perempuan miskin kata diri. Mama apa-apaan sih? Kalau Mama nggak suka sama keluarga kecil aku, kami akan pergi dari sini. Sekarang juga. Kamu jangan pergi, biar dia aja yang keluar dari rumah ini. Sekarang juga kamu keluar dari rumah saya. Jangan, sayang, Bu. Mama. Saya mohon. Keluar. Mama. 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 Bagus. Mama mohon bangun, Bagus. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Dasar pembawa sial. Bagus, bangun dah. Bangun dah. Mama mohon bangun. Sejak saat itu, Mama menaruh anak Mbak ke panti asuhan. Ya Allah. Laras, kamu tahu kan? Aku ini nggak pernah bersalah, Laras. Aku nggak salah. Aku nggak pernah ngebunuh Masmu. Ya Tuhan, kok bisa ya neneknya Marwah setega itu sama kalian? Saya juga nggak tahu, Pak. Saya baru dapat kabar ini dari adik ipar saya. Dan setelah saya ke panti asuhan, ternyata Marwah sudah dibawa sama bapak dan ibu. Maafkan saya ya, Syarifah. Pak! Syarifah, kamu makan dulu ya. Iya. Udah, ngapain diurusin sih? Ayo masuk! Kenapa dia masih di sini sih, Pak? Bukannya diusir aja? Papa kasih makanan lagi. Suruh aja dia bawa makanannya. Kamu ini apa-apaan sih? Dia itu ibu dari Marwah. Mana mungkin aku tidak ngusir dia? Itu kan katanya dia. Bisa aja dia bohong kan? Tapi apa yang dia katakan itu benar, Sukma. Aku melihat sendiri tanda lahir di belakang telinga Marwah. Pak,
sekarang ini aja ya. Biar semuanya lebih jelas itu, mendingan kita tanya ke pantinya langsung. Kamu lupa, Sukma. Ibu pantinya kan juga udah bilang, Marwah itu hanya anak yatim, bukan piatu. Dan kamu juga ingat kan, apa Ibu Panti bilang? Kalau Marwah itu dibuang sama ibu kandungnya sendiri. Kalau soal itu, aku sanksi, Sukma. Kamu nih. Pak, Bu, saya tahu Bapak dan Ibu baru mengadopsi Marwah hari ini. Dan saya juga tahu alamat ini dari panti asuhan. Saya minta tolong sama Bapak dan Ibu. Tolong jangan pisahkan saya dengan Marwah anak saya. Dan kalau boleh, saya ingin bekerja di rumah ini. Jadi pembantu juga nggak apa-apa kok, Bu. Dan saya janji, saya nggak akan ngasih tahu Marwah kalau saya ini ibu kandungnya. Saya sudah 10 tahun berpisah dengan anak saya, Marwah. Jadi saya rela melakukan apa saja. Asalkan saya tidak dipisahkan lagi dengan anak saya. Tolong ya, Pak, Bu. Saya minta tolong. Marwah, anak Ibu. Sarifah, awas ya. Kalau kamu berani macam-macam, kamu ingat perjanjian kita. Kamu di sini tuh bekerja sebagai pembantu. Iya, Bu. Saya mengerti. Bagus. Jadi, kamu harus lakukan tugas kamu dengan baik. Iya, Bu. Non Marwah, bangun Non. Udah saatnya sekolah. Kamu ibu yang semalam kan? Iya, iya. Iya, Marwah. Sekarang ibu ini kerja di rumah kita sebagai pembantu. Dan kamu bisa panggil dia Bi Rifa. Bi Rifa, ya mah. Ri, Marwah bantuin ya cuci piringnya. Jangan Non, jangan ya. Ini kan tugasnya Bibi. Tapi Marwah harus cuci piringnya, Bi. Buat bayar semuanya. Nggak apa-apa ya, Bi? Maksud Non bayar apa? Marwah? Iya, Mah. Tinggalin perempuan ini. Kamu udah ditungguin papa. Ayo. Iya, Mah. Bi, Marwah pergi dulu ya. Assalamualaikum. Marwah. Marwah, kamu inget ya apa tugas kamu ya? Iya, Mah. Iya, Marwah inget. Kalau sampai kamu berani ngelapor sama Bibi atau Papa, Mama bakalan usir kamu dari rumah ini.
Maunya gimana sih? Marwah dibiarin tidur di sini. Syarifah. Iya, Pak. Iya, Pak. Fah, kamu ini gimana sih? Kenapa kamu tinggal Marwah sendirian tidur di sini? Kalau sakit gimana? Maaf, Pak. Tadi Non Marwah lagi belajar di sini. Terus saya tinggal ke belakang. Biar saya angkat ya, Pak ya. Jangan, biar saya yang bawa ya. Fah, ibu di mana? Ibu tadi saya lihat lagi di kamar, Pak. Marwah saya. Bangun saya. Kenapa, Pak? Marwah demam tinggi, Pak. Masya Allah. Aku bawa dia ke rumah sakit sekarang. Kamu panggil ibu saya. Iya, Pak. Mana, Pak? Pak, Marwah kenapa, Pak? Marwah demam tinggi, Sukma. Mau kemana kamu? Tapi Marwah itu... Kamu ingat ya, Marwah itu anak majikan kamu. Jadi kamu jaga rumah ini. Ya Allah, tolong angkat penyakit anakku. Lindungilah mereka yang ada di jalan, ya Allah. Lindungilah Marwah. Demam berdarah, dok. Tapi buat jaga-jaga, bila trombositnya drop, kita harus siapkan dengan golongan darah yang sama. Karena stok golongan darah anak Bapak saat ini sedang kosong. Saya sarankan agar secepatnya Bapak mencarikan pendonor darah yang sama dengan golongannya dengan anak Bapak. Karena kalau Bapak belum menemukan pendonor darah itu, kemungkinan kondisi anak Bapak akan semakin kritis. Sarifah bangun. Rifah. Ya ampun. Bu, maaf Bu, saya ketiduran. Gimana keadaannya Maksud saya Non Marwah, Bu. Marwah membutuhkan darah. Sekarang juga kamu ikut saya ke rumah sakit. Ayo, cepat. Iya, Bu. Mah, untungnya golongan darah Syarifah dengan Marwah sama ya. Seandainya nggak sama, aku nggak tahu lagi nasib Marwah gimana. Karena aku yakin Syarifah memang ibu kandung dari Marwah. Keluarga Marwah, Iya, Sus. ini berkas administrasi perawatan Marwah. Silakan urus ke bagian kasir kami. Terima kasih. Apa? 10 juta? Nggak apa-apa, Sukma. Yang penting kan Marwah juga udah sehat, sayang. Soal uang bisa kita cari lagi ya. Bu, Pak, saya permisi dulu ya. Kalau gitu biar Syarifah aku aja yang nganter ya, Pak ya. Papa di sini aja jaga Marwah. Tapi, Ma, Udah, Pak. Ayo. Syarifah, kamu ingat baik-baik ya. Biaya rumah sakit Marwah itu sangat mahal. Kalau kamu ngurus Marwah sendiri, saya yakin kamu nggak akan sanggup untuk bayar biaya rumah sakit itu. Dan saya juga nggak akan kasih duit saya secara gratis. Kamu harus bayar, biarpun kamu nggak punya duit. Mungkin salah satu caranya kamu itu bisa jadi seorang pembantu yang setia sama majikannya.
maaf. Iya, saya rapiin sekarang juga, Bu. Maaf ya. Bener ya kamu ya? Halo? Sukma, tolong kamu bawa Syarifah ke rumah sakit lagi ya sekarang. Memangnya kenapa? Marwah harus ditransfusi lagi. Tapi mudah-mudahan kata dokter ini yang terakhir. Iya, Pak. Rima, sekarang juga kamu ikut saya ke rumah sakit. Marwah butuh darah kamu lagi. Ayo cepetan. Iya, Bu. Iya. Ibu kelihatannya masih lemah. Enggak kok, Sus. Saya baik-baik aja. Bibi. Non yang sabar ya, Non ya. Non pasti bisa sembuh kok. Tahan ya, Non ya. Bu, sudah selesai ya. Silakan Ibu tunggu di depan. Loh, kok udah selesai, Sus? Darah saya kan belum diambil. Kenapa udah selesai? Ibu mesti banyak istirahat dan makan banyak ya. Baru bisa kita ambil darahnya. Sus, tapi saya sehat, Sus. Ibu memang sehat, tapi kondisi ibu masih lemah. Jadi belum bisa diambil darahnya. Untuk sementara kami akan coba cek stok darah di PMI dulu ya. Enggak. Bu Marwah. Marwah, maafkan ibu ya, Naya. Maafkan ibu ya. Marwah, anakku, maafkan ibu. Marwah, maafkan ibu ya, Naya. Marwah. Saifah, ngapain sih kamu? Bu, ikut saya. Marwah, gimana keadaan kamu? Sini kamu, sini. Dengerin saya baik-baik ya. Sekali lagi kamu ngelakuin hal bodoh semacam tadi, saya nggak akan segan-segan usir kamu dari rumah ini. Ngerti kamu? Jangan, Bu. Saya mohon jangan usir saya. Saya minta maaf, Bu. Saya cuma kasihan sama Marwah. Saya mohon sama ibu jangan usir saya, Bu. Jangan. Ya Allah, hamba tahu Engkau Maha Pengampun. Engkau juga Maha mengetahui mana yang terbaik untuk hamba. Apabila ini memang jalan yang terbaik untuk hamba, hamba ikhlas ya Allah. Hamba bersyukur ya Allah. Hamba tidak ingin menambah menderita dengan hidup hamba ya Allah. Yang hamba inginkan, Marwah anak hamba memanggil hamba ibu. Cuma itu yang hamba inginkan. Ya Allah, kabulkanlah doa hamba. Amin. Takkan pernah jauh untuk kita. Takkan pernah jauh untuk kita. Terus Aku sendiri sih belum punya anak. Di rumah ada sih anak angkat. Suami aku sayang banget sama dia. Sampai kadang-kadang dia nyuekin aku. Suami kamu nggak mungkin kayak gitu. Tapi kalian kan udah menikah lama. Kenapa kalian nggak punya anak? Atau mungkin salah satu dari kalian? Iya, memang aku yang mandul. Kamu yakin, Sukma? Kenapa? Kamu mau hina aku? Enggak ada maksud menyinggung. Gini, temen aku ada yang divonis mandul sama dokter. Cuman setelah 5 tahun kemudian dia hamil. Kok bisa gitu ya? Ya, dokter juga manusia, iya kan? Mungkin ya analisanya yang salah. Bisa jadi sih. Atau selama ini suami kamu yang mandul. Maaf, nggak ada maksud menuduh. Ya kemungkinan aja suami kamu yang selama ini mandul, ya kan?
Akhirnya ya, setelah seminggu lebih kamu tinggal di hotel, akhirnya kamu pulang juga sayang. Ih, Papa, kok rumah sakit dibilang hotel? Iya sayang, Papa tahu. Habisnya kamar rumah sakitnya kayak hotel sih. Anakku, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, Engkau sudah menyembuhkan anakku. Alhamdulillah ya sayang, kamu sekarang udah sembuh. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Marwa mau nanya nih. Kemarin pas di rumah sakit, kenapa sih Bibi nangis? Terus manggil Marwa itu, oh ya, anakku. Oh itu, mungkin karena lihat kamu sakit sayang, jadi ingat sama anaknya. Bibi punya anak, Pak. Papa nggak tahu sayang. Udah ya, Marwah nggak usah ngobrol dulu. Kan kata dokter kalau mau cepat sekolah, kamu harus banyak-banyak istirahat. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Kok terima kasih sayang? Makasih kalau Papa udah selalu sayang sama Marwah. Marwah selalu berharap kalau Papa itu adalah Papa kandung Marwah. Non. Fa, istriku mana? Nggak di rumah? Iya, Pak. Ibu dari kemarin belum pulang. Saya pikir ibu nginep di rumah sakit. Alhamdulillah Non udah pulang ke rumah. Saya seneng sekali, Non. Apalagi lihat Non sekarang udah sehat. Ya, Bi. Marwah bosen di rumah sakit terus. Suamiku, bentar ya. Halo? Sukma, kamu di mana sekarang? Kata Syarifah kamu dari kemarin belum pulang. Sialan si Rifa. Kacau deh rencanaku. Kamu udah pulang ke rumah? Marwa gimana keadaannya? Udah sehat? Sukma, jawab dulu pertanyaanku. Di mana kamu sekarang? Aku tuh lagi di rumah ibu. Ntar lagi aku pulang ya. Atau kamu ngomong sama ibu? Gak usah. Aku lagi capek. Kirim salam aja ya buat ibu. Kamu cepat pulang. Iya, nanti aku sampai. Ya udah, aku pulang sekarang ya. Gampang banget bohongin suami aku. Terus? Sekarang aku mau pulang ya. Kapan mau ketemu lagi? Nanti aku telepon kamu. Janji ya? Dah. Sukma, tumben sayang kamu nggak temuin Marwah. Gak perlu. Nggak biasanya, kamu kenapa sayang? Aku iri sama dia. Rasa sayang kamu ke dia itu ngelebihin rasa sayang kamu ke aku. Dan seminggu dia sakit di rumah sakit. Seminggu itu juga kamu gak pernah pulang ke rumah. Loh Sukma, Marwah itu kan anak kita sayang. Bukan. Dia itu anak pembantu kita. Kamu lupa siapa yang meminta adopsi Marwah? Dan kamu sendiri kan yang memilih dia. Iya Pak, memang aku yang minta untuk adopsi Marwah. Tapi sekarang aku nyesel. Sekarang apa yang kamu sesali Sukma? Hah? Marwah? Syarifah? Atau jangan-jangan kamu memang belum bisa hamil? Kalau hanya karena kita mengadopsi Marwah, itu kan perbuatan baik, Sukma. Nggak perlu disesali juga kan? Satu lagi, aku menyayangi Marwah. Itu seperti aku menyayangi anak kandungku sendiri. Dan aku berharap kamu juga seperti itu.
Sarifah? Kamu kok pucat? Kamu sakit? Saya nggak apa-apa, Pak. Pak, gimana keadaan Non Marwah? Apa udah sembuh? Alhamdulillah Sarifah. Sekarang Marwah udah baikan. Alhamdulillah. Sarifah! Wah! Sarifah, kamu minum dulu ya. Terima kasih, Pak. Pak, maafkan saya ya. Saya merepotkan Bapak. Saya memang sudah biasa seperti ini, Pak. Kamu udah terbiasa seperti ini, Sarifah. Saya sudah biasa pingsan seperti ini. Ya Tuhan, Sarifah. Aku takut kamu kenapa-napa. Besok aku anterin kamu ke dokter ya. Jangan, Pak, jangan. Jangan. Saya selama ini sudah merepotkan keluarga Bapak. Dengan Bapak menyayangi Marwah aja itu udah cukup buat saya, Pak. Saya nggak mau merepotkan Bapak lagi. Ada apa ini? Sukma. Kenapa Sukma? Kenapa? Harusnya aku yang tanya kenapa. Ngapain kalian satu kamar? Pegang-pegangan tangan, satu tempat tidur. Hah? Habis ngapain? Aku sama Sarifah tidak berbuat apa-apa. Ya. Alah, jangan bohong kalian ya. Aku lihat pakai mata kepala aku sendiri. Sukma, kamu lihat apaan sih? Tadi itu Sarifah pingsan di dapur. Aku cuma bawanya dia ke sini. Nggak lebih. Kemarin anaknya, sekarang ibunya. Kalian berdua, kalian bertiga, udah lengkap semuanya merampas kebahagiaan aku. Maafkan saya ya, Pak ya. Semua ini bukan salah kamu, Sarifah. Kenapa kamu tega selingkuh sama perempuan itu? Aku nggak selingkuh, sayang. Kamu salah paham deh. Percaya sama aku ya. Sarifah itu kan lagi sakit. Mana mungkin aku biarin dia dalam keadaan pingsan. Kamu ini kenapa sih? Nggak biasanya, Sukma. Aku ngelihat kamu benar-benar takut kehilangan aku. Ada apa? Hah? Apa ada masalah yang aku belum tahu? Enggak kok, enggak. Aku percaya sama kamu. Aku kayak gini karena aku sayang sama kamu, aku terlalu cinta sama kamu. Sekarang aku percaya 100% sama kamu. Gawat. Kalau aku terus-terusan bersikap bodoh kayak tadi, Papa bisa-bisa curiga. Aku nggak boleh bersikap bodoh lagi. Halo? Dodi? Iya. Sekarang aku kesana ya. Ya udah. Dah. Sukma, aku pengen kamu ceraikan Rahmat sekarang. Setelah itu kamu menikah sama aku. Aku nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kita saling mencintai kan? Rahmat itu suami aku. Selain aku nggak mau kehilangan dia, aku juga nggak mau kehilangan harta dia. Itu curang namanya. Terserah kamu bilang apa. Jadi kamu lebih suka kehilangan aku daripada Rahmat, begitu? Ya iyalah. Rahmat itu suami aku. Kalau misalnya aku bisa kasih kamu anak, gimana? Aku bakalan bayar kamu. Apa?
Sekarang gini ya Dodi ya, kalau misalnya pun aku sampai hamil, anak itu bakalan jadi anak aku dan anaknya Rahman. Terus aku ini apa? Hah? Lengkap menurut kamu? Iya. Itu kan kata kamu. Kalau kamu nggak minta cerai sama Rahman, aku yang akan minta sama dia. Maksud kamu? Aku akan bilang sama dia, selama ini kamu selingkuh sama aku. Jangan Dot, jangan. Kalau sampai kamu ngelakuin itu, kita berdua tuh bakalan hancur. Aku juga nggak mau hancur, Sob. Kamu tahu, dari dulu aku selalu cinta sama kamu. Iya kan? Oke. Sekarang kamu tenang, nanti aku pikirin lagi ya. Janji ya? Aku janji. Rifa, Iya, Pak. tolong siapin air panas buat saya ya. Saya lagi nggak sehat. Iya, Pak. Ya ampun. Masya Allah, Bapak. Ya ampun, Bapak. Pak, makanya lain kali hati-hati, Pak. Bapak ini kan lagi kurang sehat. Ayo, Pak. Saya bantu. Biar saya obatin ya, Pak ya. Rifa. Sukma. Oh, jadi ini yang kalian lakuin di rumah kalau saya nggak ada? Iya. Bagus ya, bagus. Sarifah, keluar dari kamar saya sekarang. Sekarang. Iya, Bu. Iya. Sukma, kamu jangan berburuk sangka dulu sama aku ya. Mana mungkin aku selingkuh sama dia. Ini bukan prasangka lagi, Pak. Tapi udah jelas, udah ada buktinya. Aku lihat sendiri. Apa sih yang kamu lihat? Kamu lihat apa, Sukma? Aku lihat apa? Ya sekarang udah jelas kan kamu mesra-mesraan sama Sarifah depan mata aku. Masya Allah, Sukma. Harus dengan cara apa lagi aku? Biar bisa bikin kamu lebih percaya sama aku. Hah? Nggak perlu. Aku lebih percaya sama penglihatan aku sendiri. Terserah, Sukma. Mama. Ngapain kamu kesini? Sana masuk kamar. Gangguin mama aja. Marwa cuma mau nanya, Bibi lakuin apa sampai mama sama papa berantem? Sepertinya Marwah bisa aku manfaatin. Bibi udah ngancurin hidup mama, sayang. Bibi lakuin apa, Mah? Bibi itu menggoda papa kamu. Dan Bibi juga mau ngerebut kamu sama papa dari mama. Bibi jahat banget sih, Mah. Makanya itu mama nggak tahu harus ngapain lagi, sayang. Mama bingung. Dan papa kamu juga tega kan ngusir mama keluar kamar. Non, sini biar Bibi bantu ya nyisirnya. Nggak usah, Bi. Marwah ini udah gede. Nggak perlu dimanjain.
Non, Aku benci sama Bibi. Bibi mau ambil papa dari aku kan? Masya Allah, maksud Non ini apa? Bibi sebaiknya pergi dari sini. Aku nggak mau lihat Bibi lagi. Non, Bibi mohon Non, jangan usir Bibi dari sini. Bibi ini tuh Kamu dengar sendiri kan, Sarifah? Apa kata Marwah? Dia yang usir kamu dari rumah ini, bukan saya. Bu. Dan itu kemauan Marwah loh, bukan kemauan saya. Non Marwah, salah Bibi ini apa? Sampai Bibi diusir sama Non. Sukma, Syarifah, ada apa ini? Pak, Papa jangan pergi ya, Pak. Jangan tinggalin Mama. Siapa bilang saya mau kamu pergi? Sayang, Papa kan gak mau kemana-mana. Kamu ngapain ngusir Bibi? Ya udah sekarang kita berangkat ke sekolah ya. Ya, Pak. Sukma. Sama siapa dia ya Allah? Kayaknya aku kenal sama laki-laki itu. Aku senang banget. Pokoknya setelah rencanaku berhasil, aku bakalan ceraiin dia. Dan aku bakalan dapetin semua harta dia. Seneng kan? Aku nggak sabar nunggu saat itu. Nggak sabar banget. Pah, kenapa kamar kita berantakan kayak gini sih? Sarifah mana? Dia nggak beresin kamar. Kenapa harus Syarifah yang kita suruh? Aku mau semua yang berantakan ini kamu yang beresin. Kok jadi aku ya? Sekarang yang majikan itu siapa? Yang membantu itu siapa? Jangan-jangan kamu belain Sarifah karena kamu... Karena kenyataannya, dia memang lebih baik dari majikannya sendiri. Kamu ini ngomongin apa sih? Udahlah, Sukma. Apa lagi sih dia? Jadi aneh, jadi dingin, jadi cuek gitu. Papa, udah pulang?
Kenapa? Ada masalah kalau aku pulang cepat? Loh. Kamu kok gitu sih ngomongnya? Sukma, kamu tahu kan? Kalau aku itu orang yang paling gak suka dibohongi. Iya, aku tahu dan aku nggak pernah bohong sama kamu. Justru kamu yang udah bohong sama aku. Kamu pikir selama ini aku nggak tahu kamu selingkuh sama Rifa? Oke, Sukma. Karena kamu selalu menuduh aku selingkuh dengan Syarifah. Sekalipun dia pembantu. Aku akan benar-benar selingkuh sama dia. Karena selama ini kamu yang memulai. Maksud kamu apa? Syarifah! Papa! Syarifah! Syarifah! Iya, Pak. Syarifah, Ibu Sukma ini menuduh saya selingkuh sama kamu. Sekarang saya bertanya, apa benar saya berselingkuh sama kamu? Enggak, Pak. Bu, itu nggak benar, Bu. Saya mana mungkin berani melakukan itu. Saya tahu diriku saya ini siapa. Sukma, dengar sendiri kan? Alah! Aku nggak percaya apa kata dia. Pasti kamu udah suruh dia buat bohong kan? Iya kan? Sukma, kalau kamu terus-terusan memaksa aku untuk mengakui semua tuduhan kamu, aku kabulkan. Kabulkan? Apanya yang dikabulkan? Aku akan menikahi Syarifah. Kamu jahat, Pak! Kamu jahat! Jahat! Pak, saya mohon, Pak. Bapak jangan lakukan itu ya, Pak. Kalau Bapak lakukan itu, Marwa akan benci sama saya, Pak. Saya mohon. Syarifah, bukannya seperti ini yang kamu mau. Maksud Bapak? Kamu mau kan kalau Marwah manggil kamu mama? Iya, Pak. Syarifah, dengar. Kalau kamu jadi istri aku, otomatis Marwah juga akan manggil kamu mama. Kamu tahu, sayang, siapa ibu kandung kamu? Tidak akan pernah jauh untuk kita. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Pak, Mama kenapa tega ngelakuin ini semua, Pak? Hei, Sukma! Harusnya aku yang tanya seperti itu sama kamu ya. Kamu lebih tega sama Marwah. Kamu lebih tega sama Syarifah. Dan kamu juga udah bohongin aku. Udah, Pak, udah. Mendingan sekarang Papa jelasin semuanya. Sebenarnya tuh ada apa, Pak? Ada apa? Selama ini kamu yang selingkuh, kan? Sukma, kemarin aku dari rumahnya Dodi dan ngelihat kalian berdua. Hah? Kalian berencana mau menikah, kan? Oke, aku kabulin sekarang. Secepatnya kita cerai. Enggak, Pak, enggak. Udah, Sukma, aku udah capek. Aku udah capek dicemburuin terus sama kamu. Aku capek dituduh sama kamu. Aku capek dengan semua sandiwara kamu. Sandiwara apa? Ngapain sandiwara, Pak? Kamu pasti nyesel. Kenapa nggak kamu bakar kertas ini sebelum aku baca? Sukma, kenapa kamu nggak jujur aja sih? Kalau kamu ini sebenarnya mandul. Papa, aku nggak mau kehilangan kamu, Pak. Kamu nggak akan kehilangan aku, Sukma. Tapi kamu kan mau menikahi Syarifah. Kamu ninggalin aku demi perempuan itu, Pak. Iya, aku akan menikahi Syarifah. Karena aku mau melindungi dia dari kamu. Dan aku mau menyatukan Syarifah dengan Marwah. Gak bisa, Mas. Kamu gak bisa ngelakuin ini semua sama aku. Gak bisa. Gak bisa.
saya mama lagi karena saya bukan mama kamu. Pembantu itu mama kamu. Kamu kok jadi gini sih, Ma? Kamu udah jahat sama saya. Udah bagus saya mau pungut kamu untuk jadi anak saya, tapi ternyata apa? Ternyata kamu nusuk saya dari belakang. Kamu merampas semua kebahagiaan saya. Kamu tuh jahat sama saya, jahat! Jahat! Masih rumah sakit, rumah sakit. Kamu jahat! Kamu jahat! Kamu jahat! Sukma! Kamu apaan sih? Lepasin Marwah. Ini semua gara-gara Bibi. Bibi udah bikin Mama nangis dan benci aku. Aku benci Bibi. Aku benci Bibi. Marwah, kamu ingat sayang, waktu kamu dulu sakit? Siapa yang mendonorkan darahnya kamu? Bibi, Pak. Bibi kan? Kamu udah bilang terima kasih sayang sama dia? Enggak. Aku nggak mau bilang terima kasih sama Bibi. Bibi jahat. Sayang, Bibi itu udah menurunkan darahnya buat kamu sayang. Masih dibilang jahat. Bibi mau ambil papa dari Marwah. Dari Mama juga. Maksudnya, Papa mau diambil dari rumah itu sama Bibi? Enggak sayang. Kalau misalnya Papa menikah sama Bibi, terus masih tinggal di rumah ini sama Marwah, Marwah keberatan sayang. Marwah, kamu tahu sayang, siapa ibu kandung kamu? Bibi yang di samping kamu ini, ibu kandung kamu sayang. Dia yang merawat kamu. Itu kenapa darahnya cocok buat kamu. Nggak mungkin. Mungkin ibuku udah buang aku ke panti. Ibuku orang yang jahat. Ibuku jahat. Ibu nggak pernah bermaksud untuk buang kamu. Enggak. Bohong. Bibi bohong. Ibu nggak pernah bohong sama kamu. Ibu siap menemukan kamu dengan nenek kamu, nak. Asalkan kamu juga siap. Kalau nantinya kita bakalan diusir sama nenek kamu. Kalau misalnya gitu, kenapa nenek nggak suka sama aku? Marwah, dengarkan ibu ya, nak. Ayah kamu itu berasal dari orang kaya. Sedangkan ibu ini hanya orang biasa, nak. Anak yatim piatu. Tapi ayahmu nekat menikahi ibu. Nenek gak suka. Nenek gak suka kalau ayahmu pergi dari rumahnya. Makanya ibu tinggal di rumah ayah bersama nenek. Berkali-kali nenek selalu berusaha untuk memisahkan ibu dengan ayahmu. Tapi gagal. Sampai akhirnya kamu lahir, nak. Tapi dengan kehadiran kamu, semua menjadi masalah. Ibu dan ayah bertengkar hebat. Sampai akhirnya ayahmu jatuh. Makanya ayah kamu meninggal. Dan ibu dimasukkan ke penjara sama nenekmu. Jadi ibu gak pernah bohong sama kamu, nah ibu gak pernah bohong. Marwah sayang, mana ada seorang ibu yang gak nangis sayang ketika anaknya dirawat di rumah sakit. Non, Bibi, Non yang sabar ya Non ya. Non masih bisa sembuh kok. Tahan ya Non ya. Bu, maafin Marwah ya Bu. Maafin Marwah. Iya, nak. Marwah. Iya, nak. Iya. Ibu maafkan kamu, ibu maafkan kamu. Iya, Bu.
Rifa, kamu mau ngambilin buat siapa? Ini buat Ibu Sukma, Pak. Kasihan Ibu belum makan. Udah nggak usah manjain dia. Tapi Pak, Udah, biarin aja dia ambil sendiri. Udah, nggak usah repot-repot. Nggak usah bujuk saya. Saya masih bisa makan sendiri kok. Sayang dimakan. Ayo. Kamu jangan takut dong sama Mama. Mama semalam cuma acting. Maafin Mama ya. Aku bakalan balas semuanya ini. Aku akan bikin kalian nyesel karena udah nyakitin aku. Ya, gimana? Kamu sekarang di mana? Aku dekat rumah kamu. Udah di lokasi. Bagus. Kamu udah ngubungin orang suruhan kamu kan? Tenang. Semua udah standby. Tinggal aku telepon kembali aja. Nanti suruh orang suruhan kamu masuk ke rumahku. Pintu depan gak aku kunci kok. Setelah itu aku bakalan tunjukin di mana kamarnya Syarifah. Nah, habis itu dia tahu kan apa yang harus dia lakukan? Gini. Tapi janji, setelah ini kamu Iya. Kamu tenang aja. Setelah semua urusan ini selesai, aku janji aku bakalan nikah sama kamu. ya udah. Syarifah yang malang. Sebentar lagi Rahmat akan pulang dan dia pasti akan terkejut lihat kamu sama laki-laki lain di kamar kamu. Dan kamu bakalan diusir sama Rahmat. Syarifah. Ibu Sukma, ada apa Bu? Saya kesini mau minta maaf sama kamu. Saya baru sadar ternyata selama ini saya udah jahat banget sama kamu. Dan kebencian juga nggak menyelesaikan masalah kan. Saya juga mau minta maaf sama Ibu. Tapi benar Bu, saya nggak ada maksud untuk merebut Pak Rahmat dari Ibu. Udah. Itu nggak usah dibahas lagi, nggak penting. Mendingan sekarang kita buang rasa kebencian itu di antara kita. Dan sebagai tanda maaf saya bikinin susu buat kamu. Kamu nggak suka ya? Ya udah. Bu, iya, saya mau ke susunya. Terima kasih Bu. Kok nggak diminum? Iya, saya minum. Loh, kok nggak dihabisin? Iya, nanti Nggak enak ya rasanya. Nanti sebelum tidur saya habiskan kok Bu. Iya. Ya udah kalau gitu. Makasih Arifah. Papa harus lihat pembantu yang mau dinikahinya lagi asyik sama yang lain. Setelah Dodi meninggalkan kamu,
baru kamu bilang mau berubah. Semua terlambat, Sukma. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Assalamualaikum. Sukma. Marwah. Sarifah. Marwah. Sarifah. Ada apa, Sukma? Kamu dari kamar Sarifah? Kenapa? Aku tadi cuma nutup pintu. Masih mau curiga sama aku? Udah gak perlu, Sukma. Karena gak akan merubah keputusanku untuk menikahi Sarifah. Tapi tadi kan... Dodi, angkat teleponnya dong, cepetan. Halo Dodi, kamu udah suruh orang suruhan kamu ke kamar Sarifah kan? Dia tahu tugas dia apaan kan? Hah? Halo? Ini bukan Dodi. Dodinya mana? Kecelakaan? Terus ini siapa? Polisi. Hancur sekarang semua rencana aku. Papa? Aku akan bawa Sarifah dan Marwah pergi jauh dari rumah ini. Semakin mereka dekat dengan kamu, ternyata semakin membahayakan nyawa mereka. Ngerti, Sukma? Pak, dengerin dulu, Pak. Jangan salah paham, Pak. Berantakan semuanya. Pak, saya rasa ini semua nggak perlu, Pak. Kamu tetap perlu rumah ini, Sarifah. Karena demi keamanan kalian, selagi kalian masih tinggal dengan Sukma, aku nggak akan bisa tenang. Sekarang malah saya yang cemas sama Bapak. Kamu nggak usah khawatir sama aku ya. Aku akan baik-baik aja. Marwah, kamu jaga ibu kamu baik-baik ya. Siapa? Pak, aku minta Papa maafin aku ya. Aku janji aku bakalan merubah semua sikap aku. Maafin aku ya, Pak. Setelah Dodi meninggalkan kamu, baru kamu bilang mau berubah. Semua terlambat, Sukma. Kamu pikir dengan menjauhkan aku dari Sarifah, aku nggak bisa berkutik lagi? Kamu salah besar, Pak. Aku malah makin leluasa untuk bertindak.
Saya minta kamu lakukan semua tugas kamu. Harus sempurna. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun. Semuanya harus sempurna. Ngerti kamu? Bagus kalau gitu. Papa tenang aja. Bentar lagi juga Marwah tidur kok. Pak Rahmat. Siapa kamu? Keluar! Keluar! Kamu ini apa sih? Keluar! Marwah! Marwah! Marwah, kamu kunci pintunya ya! Jangan kamu buka apapun yang terjadi ya, Nak ya! Pak! Iya sayang. Ibu, Pak! Ibu! Ibu kamu kenapa sayang? Halo? Buka pintunya! Halo Pak Polisi. Mau cerai. Kalian semua harus mati. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Tidak akan pernah jauh untuk kita. Tolong jangan sakiti Marwah? ibuku, jangan. Aku mau Marwah! jangan. Buka pintunya sayang, ini Papa. 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 Kamu nggak apa-apa kan sayang? Nggak apa-apa. Ayo jalan. Ayo. Udah cepat. Ayo jalan. Jalan. Ayo. Ibu, tunggu. Tunggu. Ibu bangun, Bu. Ibu bangun, Bu. Jangan pergi, Bu. Ibu bangun. Ibu. Marwah sayang, kamu sabar ya. Ibu kamu nggak kenapa-napa kok. Ibu tadi cuma pingsan sayang. Sekarang Papa udah kesini bawa polisi. Jadi semua sudah aman. Iya, Pak. Makasih ya, Pak. Sukma! Keluar Sukma! Ada apa ini, Pak? Udah Sukma, nggak usah berpura. Kamu kan yang telah merencanakan untuk mencelakai Syarifah dan Marwah. Papa nggak bisa nuduh orang sembarangan ya. Semua orang suruhan kamu sudah ditangkap. Dan mereka semua mengakui kalau kamu adalah dalang dari semua ini. Mau sampai kapan kamu memilih Syarifah? Sampai aku mati, Pak. Karena dia, aku jadi kehilangan kamu. Karena dia, hidup aku sekarang jadi berantakan. Dan karena dia juga, kamu jadi benci sama aku. Kamu salah, Sukma. Kamulah dalang dari semua ini. Kamu yang awalnya berbohong soal hasil tes itu. Dan kamu juga yang berselingkuh di belakangku. Benci. Aku benci. Aku benci. Aku benci. Lepasin. Bu Sukma, Anda kami tangkap. Ada tuduhan merencanakan pembunuhan. Akan segera aku urus surat perceraian kita. Enggak, Pak. Enggak. Aku nggak mau cerai dari kamu. Aku nggak mau jadi miskin. Aku mau semua harta kamu. Lepasin saya, lepasin. Bawa dia. Siap. Lepasin saya, lepasin saya. Lepasin. Kalau begitu, kami permisi, Pak. Terima kasih. Sejujurnya Sukma, aku sangat mencintaimu. Tapi sikapmu membuatku kecewa dan merubah cinta itu menjadi benci.
Maaf Pak, untuk saat ini pasien tidak bisa diajak untuk berkomunikasi terlebih dahulu karena memang terjadi saraf otaknya yang terganggu. Jadi cuma aktivitas itu saja yang bisa dia lakukan untuk setiap harinya. Baik Pak, maaf bisa saya bantu lagi? Nggak ada sus, terima kasih. Baik, saya permisi dulu. Sukma, seandainya aja kamu lebih bisa bersyukur, pasti kamu nggak seperti ini. Bu, bagus kan gambar aku? Bagus sayang, kamu pinter banget. Ayo lanjutin lagi ya. Syarifah, Marwah. Pak Rahmat. Pak, gimana keadaannya ibu Pak? Iya Syarifah, Ibu Sukma masih harus dirawat lagi. Mungkin dalam waktu yang cukup lama. Kasihan ibu. Pasti dia sedih banget ya Pak ya. Iya Syarifah, aku mau taunya sama kamu. Kamu mau menikah sama aku? Saya Mau Pak. Marwah. Papa kan nggak mau menikah sama kamu sayang, tapi sama ibu kamu. Yang tadi itu, yang tadi itu Marwah wakilin jawabannya Pak. Tapi Marwah yakin Ibu pasti mau. Ya kan Bu, Ibu pasti mau. Marwah. Alhamdulillah. Ya Allah. Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa dia.